Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada dosen pengampu strategi pendidikan matematika Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya sayangi orang tua yang selalu mendoakan saya, dan juga yang selalu saya banggakan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Tantia Hedianti Chandra dari Tadris Matematika semester 4 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas. Pembahasan yang pertama itu pengertian. Pengertian pengelolaan kelas menurut para ahli disimpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan keterampilan seseorang pendidik dalam menciptakan dan memelihara satu buah kelas yang kondusif dengan maksud agar tercapainya kondisi yang optimal sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas bertujuan untuk menyediakan fasilitas berbagai bentuk kegiatan belajar peserta didik, baik di lingkungan sosial, intelektual, dan emosional di dalam kelas. Pembahasan yang kedua itu ada pendekatan dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas berdasarkan pendekatan diklarifikasikan menjadi 8 pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan otoriter, merupakan suatu cara pengelolaan kelas dengan mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai penerapan disiplin yang sangat ketat setara mengandung unsur kekuasaan dan ancaman. Yang kedua ada pendekatan permisif, merupakan suatu cara pengelolaan kelas dengan memberi kebebasan kepada peserta didik dalam melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan yang peserta didik inginkan. Yang ketiga ada pendekatan riset, merupakan cara pengelolaan kelas dengan memberi peserta didik satu daftar yang tepat, mengembangkan apa yang harus dan tidak boleh dikerjakan selama pembelajaran. Yang keempat itu ada pendekatan pengajaran, merupakan cara pengelolaan kelas dengan membuat perencanaan dan implementasi yang sangat matang untuk melakukan proses pengajaran yang baik. Yang kelima, pendekatan perubahan tingkah laku, merupakan cara pengelolaan kelas dengan mengembangkan dan memfasilitasi perubahan perilaku yang bersifat positif dari siswa dan berusaha semaksimal mungkin mencegah maupun munculnya atau memperbaiki perilaku negatif peserta didik. Yang keenam itu ada pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial, merupakan cara pengelolaan kelas dengan menciptakan suasana hubungan interpersonal yang baik dan sehat antara pendidik dengan peserta didik, merupakan peserta didik dengan peserta didik. Yang ketujuh ada pendekatan proses kelompok, merupakan cara pengelolaan kelas dengan seperangkat kegiatan pendidik untuk menumbuhkan kelas yang efektif. Yang terakhir, yang kedelapan itu ada pengelolaan pluralistik, merupakan cara pandang yang mencakup 3
juga pendekatan, perubahan tingkah laku, iklim sosial, emosi, dan proses kelompok. Pembahasan yang ketiga itu ada manajemen kelas. Faktor yang mempengaruhi manajemen kelas. Faktor yang mempengaruhi manajemen kelas. Yang pertama itu kondisi fisik. Yang kedua ada kondisi sosio-emosional. Yang kedua itu ada sikap pendidik dan pendekatan digunakan dalam pengelolaan kelas. Ada beberapa sikap yang harus diperhatikan untuk memperkecil masalah yang terjadi dalam pengelolaan kelas, yaitu ada bervariasi dalam penggunaan alat atau media, pola interaksi antara pendidik dan peserta didik. Selanjutnya ada pendidik luas untuk mengubah strategi mengajarnya. Pendidik harus disiplin dalam segala hal. Aspek dalam manajemen kelas. Yang ketiga itu ada aspek dalam manajemen kelas. Aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas yang baik adalah untuk meliputi sifat kelas, mendorong kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan efektif dan kreatif. Selanjutnya, fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas di dalam kelas meliputi merencanakan, mengorganisasi, menemukan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, merancang dan mengembangkan kelompok kerja yang berisi individu yang mampu membawa organisasi pada tujuan, menugaskan seseorang dalam suatu tanggung jawab atau fungsi tertentu, mendelegasikan wewenang kepada seseorang. Selanjutnya, yang terakhir itu ada masalah dalam manajemen kelas. Masalah dapat kita lihat dari sisi sifat masalah, jenis masalah, dan sumber masalah. Pembahasan yang terakhir itu ada lingkungan kondusif. Ada dua faktor penentu terjadinya suasana lingkungan kondusif. Yang pertama, suasana di dalam kelas. Pendidik menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan pembelajaran di dalam ruang kelas. Yang kedua, lingkungan sekitar kelas atau sekolah. Suasana belajar yang kondusif akan tercipta apabila dukungan suasana yang nyaman dan tentram di sekitar kelas ataupun sekolah. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.